Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berada kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar bahagia untuk kita semua. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa itu dengan Jepang? Saudara-saudaraku, saya mendengar bahwa Sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Mari kita memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan Soekarno. Bu, main nggak? Tidak, kalian saja lah. Assalamualaikum. Salam. Bung, kemari lah. Teman-teman sekalian, sudah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Hah? Belum kawan. Dari mana Anda tahu tentang hal itu? Saya Soekarno dan Syahrir tadi berkumpul dan mengatakan tentang informasi bahwa Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti sekarang negara kita sedang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kembali kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda tiba di kediaman Soekarno dengan masuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Temen sekali kalau bangun telat. Iya, selamat Bapak lagi bersuara. Mau saya buatkan teh, Pak? Oh boleh, cuman bulannya sih aja. Oh, jadi itu alasannya Bapak bangun telat. Iya. Oh iya, tolong ambilkan surat kapan dong? Oke. Kang Mas mau sarapan dulu? Oh nanti saja Bu. Baik, Pak. Ini Pak tehnya. Oh terima kasih. Kita harus Pak. Assalamualaikum, Bung. Oh, Bung. Assalamualaikum, Bung. Oh, Bung. Oh iya, itu siapa Bu? Bentar ya, Pak. Dulu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Pak Soekarno-nya ada, Bu? Kang Mas? Ada. Ada perlu apa? Ada hal penting yang harus dibicarakan, Bu. Oh, kalau gitu silakan masuk. Makasih. Sebentar saya panggilkan Kang Mas ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda, ada hal penting harus bicarakan katanya. Oh baiklah, saya akan menemukannya. Baiklah. Ya silakan duduk. Ada maksud apa saudara datang kemari?
Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu kami para golongan pemuda melakukan rapat pada siang hari. Dan semua sila setuju, Bung Karno dan Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus ikut dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus hasil usaha rakyat sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Seharusnya kita harus membicarakan lewat rapat PPKI. Karena PPKI bertugas menyusun kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa ini. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian semua perlihatkan kepada saya mana kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian terhadap wanita dan anak-anak jika ada pertumpahan darah? Bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana jika kita tegak dalam kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Benar, Bu. Dengan begitu, kita akan semakin cepat juga mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Tapi Pak, apa yang mereka bilang ada benar juga. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu yang pas untuk mempersiapkan semua dengan matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan kita bahas lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita beresin saja? Iya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Hei, para pemuda, masuklah. Duduk. Ya, Bung. Bagaimana dengan hasil kesepakatannya? Setelah kami berundingkan tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Lalu kapan, Bung? Sudah, tenang saja. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Baiklah, Bung, jika itu hasil kesepakatan. Ya, sudahlah. Pergi beritahu kepada pemuda lain akan hal ini. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Bagus. Tapi di mana lokasi yang cocok? Rengas Dengklok? Bagaimana jika di sana? Tapi apakah itu jauh dari jangkauan Jepang? Sangat aman. Bahkan di sana juga dijaga ketat oleh pasukan peta. Baiklah, jika begitu, besok dini hari kita akan menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETER. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, saudaraku. Ada apa datang pagi ini? Kami bermaksud untuk mengajak Anda dan Soekarno untuk mengikuti kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Tidak, saya tidak mau ikut.
rombongan ER Soekarno dan Moh Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus tahun 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Loh, Bung Hatta? Soekarno. Nah, jelaskan sekarang mengapa kalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Tapi ini semua demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Pendapat itu benar. Namun kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selama yang menunggu janji itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga? Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan keadaan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Saudara-saudara, tolong lepaskan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan ada benarnya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tapi mungkin, Bung, asal kita berusaha, kita dapat menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah dari serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa ikut campur Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh PETA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Moh Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, ya kita melaksanakannya esok pagi. Iya, Soekarno dan Moh Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Harus sudah malam, dan kami masih harus kembali ke Jakarta. Kami akan mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk melakukan rapat kilat. Kami khawatir akan bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Lalu bagaimana kalau besok jam 6 pagi? Besok akan saya usahakan untuk selesai jam 6 pagi. Yang pasti, besok tengah hari jam 12 sudah akan beres. Kalau tidak bagaimana? Mayor, jika semua gagal, besok tanggal 17 Agustus jam 12, saya yang akan bertanggung jawab. Tengok mati saya. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk deklarasi kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak akan mungkin mengizinkan kita melakukan aktivitas di malam hari. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak melakukan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selamat malam, Tuan. Selamat malam, Bung. Ada apa? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kami memerlukan tempat untuk membahas naskah proklamasi yang akan dilaksanakan besok. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Saya turut gembira mendengar beritanya. Silakan gunakan apa yang kalian butuhkan. Terima kasih Pak Perwira, kami akan menggunakan ruang makan Anda. Apakah Anda punya pulpen dan kertas? Punya, sebentar saya ambilkan. Ya.
Ini Bung, pena dan kertasnya. Baik Bung, terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu saya istirahat sebentar ya. Baik. Bagaimana untuk kelanjutan proklamasi ini, Bung? Lebih baik kita laksanakan sekarang. Tetapi Indonesia belum memenuhi syarat untuk sebagai negara yang utuh, Bung. Bagaimana jika alarm teks berbunyi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Setuju, Bung. Lalu ditambahkan dengan kalimat kedua yang berbunyi hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi, siapa yang menandatangani proklamasi ini? Kalau menurut saya, teks proklamasi ini tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Dan tadi kita sudah sepakat bahwa proklamasi ini harus dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Yang lain, adakah usulan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani hasil teks deklarasi mereka. Tidak, Bung. Saya tidak setuju. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan lebih baik, yang menandatangani teks proklamasi ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan ini bagus. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Kemudian Soekarno meminta Sayuti Melit untuk mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nak, jagakan naskah ini dan tolong ketikkan. Siap, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bung. Semuanya berjalan dengan lancar. Di saat pikiran Bapak lagi susah, Ibu membantu. Iya, terima kasih juga kepada Gusti Allah telah memberikan kelancaran pada bangsa kita. Dengan ini kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi pada besok hari yang akan berlangsung? Sudah. Besok kita melaksanakan upacara yang diiringi oleh lagu Indonesia karya Bung Supratman. Tapi, kita kan belum punya bendera, Pak. Lantas, bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Nanti Ibu tolong buatkan benderanya ya. Baiklah, Pak. Tapi, sisa kain yang di rumah hanya ada merah dan putih. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah membuatnya. Baiklah, Pak. Tapi saya ada ide bagus. Bagaimana bendera itu kita namakan dengan Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus. Karena apa? Karena Sang Saka Merah Putih adalah warna merah dan warna yang putih. Baiklah, Pak. Sekarang Bapak bisa bersiap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan esok hari. Baik, Bu. Bendera pun selesai dijahit oleh Fatmawati, kemudian Soekarno memberikan kepada Trimurti untuk dikibarkan pada 17 Agustus tahun 1945. Murti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih. Siap, Bung. Saya akan meniru anak ibu saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, kita jaga baik-baik bendera ini. Kita mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakanmu. Pidato proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombangnya asik kita untuk mencapai kemerdekaan kita, untuk ada naiknya dan turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Dalam zaman Jepang ini, nampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tenaga kita sendiri. Akan dapatnya berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kabulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tá liberado namorar, tá liberado pra beijar. Milênio Disco Clube te convida pra dançar. Equipe Oh my god guys, kita melewati tempat-tempat yang anjir. Dan kau yang apa ini? Memang gak guna sendiri loh, ini video. Memang kau yang sendiri loh, sumpah aku tak pernah ikut video. Kita melewati tempat-tempat yang Soekarno, sekian tahun. Masih Kisah kasih di sekolah. Ini satu di mana ada Bagaimana nih? Para pemuda menuntut presiden proklamasi kemerdekaan. Tapi tidak boleh tahu. Udah nih. Keluar ini. Tapi Bung, kita harus cepat. Bagaimana nih? Kamu jangan meninggal dulu, please. Kamu jangan meninggal dulu. Lalu. Kamu jangan meninggal dulu, kamu baru.
Please, babalik ka. Iya, coba telan dari mana kayak gitu. Dari mana kau tentang hal itu? Saya sekali dan Syahir tadi berkumpul. Ini kayak dia tengok ini jalan. Ibu, endok bilang, endok. Mana ni? Mana ni? Mana ni? Anak ini dulu. Aku tahu nak abang itu. Ih, karena aku berarti mau. Aku juga mau ya. Tahu tidak itu? Ih, kok tahu kami orang ini? Makasih kak. Makasih. Ini dari apa sih? Apa sih? Di luar. Bang Jo. Jangan taruh kamar di depan. Iya, tengok. Kau apa yang ambil dengan anjing? Mana? Aku tidak akan lihat. Sudah. Pertama kali, masa aku tadi tanya. Hanya kita baru ya. Hanya itu guys. Kami tadi pergi kayak cantik, pulang kayak masih. Halo dek. Bagus ya. Kenapa? Aku ada buatan dia. Dari sini. Di mana ini? Tadi sudah kami katakan kepada kalian. Kau pakai peci kau udah Jonathan. Bapak Aprilia Putri Aulia, tahu kau? Akan memasuki lapangan upacara.